Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas akuntansi perpajakan saya yang berjudul konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ferry Ganda Jeremy Simanjuntak dengan NIM C0C019013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SMSI dan juga Pak Gandhi. Langsung saja ke materi, yaitu akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh bagi yang tidak memiliki NPWP. Tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang memiliki NPWP. Kemudian materi selanjutnya ada akuntansi utang pajak PPh 23 atas sewa. Atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar dan tarif sebesar 2%. Sewa angkatan darat dengan persentase penghasilan neto sebesar 10%. Sewa harta lainnya 30% dan jumlah bruto. Dan untuk persewaan tanah atau bangunan dikecualikan dalam pasal 23. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Atas penghasilan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar dengan tarif sebesar 15 dan jumlah bruto. Berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 3, bunga yang bukan merupakan objek pajak adalah bunga yang diterima bank karena dimasukkan sebagai penghasilan bank. Akuntansi utang pajak PPh 26 FPLN. Atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT, di Indonesia dipotong 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan hubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain hubungan dengan penggunaan harta, imbalan hubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dari penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, lengset dan transaksi lindung nilai lainnya atau keuntungan karena pembebasan utang. Dan untuk penghasilan dari penjualan harta selain saham yang diperoleh oleh WPLN selain BUT di Indonesia dan penjualan saham yang diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia di luar bursa efek dipotong pajak sebesar 10% dikali 25% dari harga jual. Materi terakhir, akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Yang pertama, utang pajak atas wesel. Utang wesel merupakan suatu surat utang yang disertai dengan dokumen perjanjian. Utang wesel dapat dibayarkan pada jatuh tempo sehingga muncul perjanjian atau kesepakatan maupun dikeluarkan untuk mendapatkan pinjaman. Wesel harus dicatat sebesar nominalnya dan apabila terdapat bunga atau diskonto harus dicatat terpisah. Yang kedua, utang pajak atas dividen. Terutamanya dividen akan menimbulkan kewajiban pemotongan PPh sebesar 15% dari jumlah bruto. Apabila penerimaan dividen adalah WP dengan negeri BUT sebesar 20% atau sesuai dengan tax levy, dan jumlah bruto apabila penerima dividen adalah WPLN selain BUT di Indonesia, sedangkan WPDN dipotong pasal PPh 12 ayat 2C sebesar 10% yang bersifat final. Baiklah, demikianlah hasil presentasi yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dengan para teman-teman,